Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di depan saya ini ada dua smartband dari merek yang sekarang itu lagi jadi saingan berat, yaitu Xiaomi dan Realme. Jadi ini yang di sebelah kiri ada Mi Band 5 dan sebelah kanan ada Realme Band. Kedua smartband ini juga sama-sama rilisan terbaru dengan perbedaan harga yang lumayan jauh ya. Si Mi Band 5 ini harganya 470 ribuan yang versi Cina, dan Realme Band ini 399 ribu garansi resmi. Malah sekarang udah banyak yang jual di harga 330 ribuan malah. Sekarang pertanyaannya adalah, apa aja beda kedua smartband ini? Bagusan mana dari segi desain, spek, dan lain-lain? Pasti ada kan dari kalian yang masih bingung memilih di antara kedua smartband ini. Oke, di video kali ini kita akan langsung lihat perbedaan kedua smartband ini antara Mi Band 5 dan Realme Band. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Pertama saya akan unbox dulu Mi Band 5 ini ya. Mi Band 5 yang saya beli ini yang versi Cina, lebih murah 100.000 dari versi global. Kotak Mi Band 5 ini masih sama seperti Mi Band 4 sebelumnya, dengan tulisan angka yang besar di tengah sini. Kemudian di bagian sampingnya ada logo-logo fitur unggulannya, ya walaupun dengan bahasa Cina, tapi kalau dilihat dari logonya mungkin bisa tahu dikit artinya lah ya. Di bagian belakang juga sama, ada highlight speknya yang berbahasa Cina, tapi nggak masalah ya menurut saya, karena kotaknya ini biasa kan habis dibuka seringnya nggak kepake lagi kan. Dan sekarang lanjut unbox Mi Band 5 ini. Di dalam kotaknya ada buku panduan yang berbahasa Cina tentunya. Terus ada kabel charging yang udah upgrade dari Mi Band 4. Sekarang itu udah pakai magnetic charging, jadi nggak perlu lagi lepas dari strapnya buat ngecas. Dan ini dia ada Mi Band 5-nya. Oke, habis itu aja ya, cuma dalam isi kotaknya. Sekarang lanjut kita unbox ke Realme Band ini, buat lihat perbedaan dari tampilan kotak dan isi sama Mi Band 5 tadi ya. Kotak Realme Band ini masih khas dari Realme dengan warna kuningnya. Kotaknya ini lebih kecil tapi lebih tebal dari Mi Band 5. Penampilannya punya desain simple, di bagian kanan dan kirinya cuma ada tulisan Realme. Sementara kalau di bagian belakang itu ada fitur-fiturnya seperti display besar berwarna, ada sensor detak jantung, charging tanpa menggunakan kabel, notifikasi dari aplikasi, mode olahraga, dan tahan air IP68. Dan terus di bawahnya sini ada stiker pabrikan. Untuk isi dalam kotaknya ini ada kotak putih berisi smartbandnya. Terus di dalam kotaknya ini ada buku panduan yang sudah berbahasa Indonesia tentunya ya. Dan nggak ada kabel charging ya, karena Realme Band ini ngecasnya itu langsung dicolokin ke USB besar atau yang tipe A. Jadi ini dia ya, untuk isi dalam kotak si Realme Band ini, yang memang kelihatan agak lebih rapi dari si Mi Band 5 tadi. Berikutnya coba kita bandingin kedua smartband ini. Pertama, si Mi Band 5 ini punya desain hampir sama kayak Mi Band 4. Bentuknya itu kayak elips memanjang, dan di pinggirannya itu pakai desain seperti 2,5D di handphone ya. Sedangkan layarnya itu bentuknya rata. Terus ada tombol kapasitif di bagian bawah layarnya. Lanjut ke bagian belakang, di tengahnya itu ada sensor detak jantungnya pas di bagian tengah. Terus di bawahnya ini ada magnetic pin buat ngecas. Jadi Mi Band 5 ini ngecasnya itu udah mirip ke smartwatch gitu ya, nggak perlu harus dilepas dari talinya. Terus strapnya ini dari bahan silikon, sangat lentur dan terasa lembut. Finishingnya itu seperti warna doff gitu. Cara mengikatnya juga masih sama seperti kayak Mi Band sebelum-sebelumnya dan smartband pada umumnya. Tinggal dimasukin dan ditancepin ujungnya. Dan itu dia tadi bentuk atau desain dari si Mi Band 5 ini. Sekarang kita lanjut ke Realme Band.
Realme Band ini sepertinya smartband pertama dari Realme, dan untuk bagian displaynya sangat berbeda dari si Mi Band 5 tadi, dimana Realme Band ini layarnya itu punya desain agak melengkung, ngikutin pergelangan tangan, dan di bawahnya sini juga ada satu tombol kapasitif atau virtual button. Lanjut di bagian belakangnya ada sensor detak jantung pas di bagian tengah, dan cuma itu aja. Untuk ngecasnya itu caranya harus buka satu talinya ya, jadi colokannya itu bisa banyak, bisa ke powerbank, ke laptop, kepala charger, dan sebagainya. Untuk strapnya juga berbahan silikon yang lentur dengan finishing seperti Dove juga. Tapi bedanya di sini, strap Realme Band itu cara pakainya sama kayak pakai jam tangan biasa, pakai pengait gitu ya, jadi lebih kuat dan nggak bisa lepas dibanding si Mi Band tadi. Tapi kok soal material atau bahannya, punya Realme Band ini terasa agak lebih kaku dan keras. Jadi overall dari segi desain, menurut saya si Realme Band ini lebih nyaman dipakai karena desain displaynya itu mengikuti bentuk pergelangan tangan. Terus juga cara pakai talinya itu lebih kuat karena sama kayak pakai jam tangan biasa. Oke, sekarang kita lanjut lagi menyalakan kedua smartband ini. Mi Band 5 punya layar berwarna ukuran 1,1 inci bertipe AMOLED resolusi 126x29 dengan tombol virtual kapasitif yang berfungsi untuk menghidupkan layar dan tombol back. Dan karena mempunyai panel AMOLED, display Mi Band 5 ini memang gak terbantahkan ya, enak sekali kelihatannya. Rasanya itu seperti layar flagship aja. Layarnya ini juga bisa dioperasikan dengan touchscreen dan sangat responsif. Kemudian untuk user interface, Mi Band 5 ini juga sangat mewah. Udah seperti smartwatch mahal aja. Menunya juga sangat lengkap. Kita mulai lihat satu-satu ya. Pertama ada status, kemudian ada fitur PAI, terus ada heart rate sensor, terus ada notifikasi dari HP, kemudian pengukur tingkat stres, terus ada pengaturan pernapasan, kemudian ada event, terus ada cuaca yang punya tampilan lengkap seperti di smartwatch, dan kemudian ada mode olahraga yang sekarang itu bertambah jadi 11 mode. Ada outdoor, running, treadmill, sepeda, sepeda indoor, walking, elliptical, rowing machine, yoga, skipping, berenang, dan freestyle. Terus lanjut lagi ada menu tambahan yang berisi DND, alarm, kamera, yang fungsinya itu buat Mi Band 5 ini bisa jadi tombol shutter kamera handphone. Terus ada juga pengontrol musik, stopwatch, timer, find device, mode silent, Alipay, word clock, band display. Jadi ini buat ganti tampilan utama jam melalui Mi Band ini langsung ya. Dan terakhir ada setting. Di dalam setting itu ada pengaturan cahaya, ada lock screen, auto screen off, reboot Mi Band, factory reset, regulasi, dan about atau tentang Mi Band ini. Jadi kelihatan ya, menunya ini sangat super lengkap sekali. Benar-benar ini udah pakai menunya smartwatch kelas atas seperti Amazfit T-Rex yang saya pakai. Dan terakhir untuk baterainya, Mi Band 5 ini dilengkapi baterai kapasitas 125 mAh yang dapat dicas melalui magnetic charging dengan waktu pengisian kurang lebih 2 jam. Dan menurut Xiaomi, Mi Band 5 ini bisa bertahan selama kurang lebih 14 hari pemakaian. Sekarang lanjut ke Realme Band. Untuk Realme Band, layarnya itu lebih kecil, berukuran 0,9 inci, resolusi 80x160 dengan panelnya yang menggunakan jenis TFT. Di bagian bawahnya juga terdapat satu tombol virtual, tapi Realme Band ini untuk menggunakannya itu nggak bisa touchscreen ya, jadi semuanya dioperasikan melalui tombol virtual home di bawah ini. Yang caranya itu sentuh sekali untuk next dan sentuh dan tahan untuk enternya. Tapi walaupun ukurannya lebih kecil, layar Realme Band ini lebih melebar dari Mi Band 5, makanya jadi terasa lebih luas jadinya. Untuk menu-menunya, Realme Band ini sangat simpel sekali. Dari tampilan depan, geser ke atas ada penghitung langkah kaki, terus ada pengukur detak jantung, terus mode olahraga cricket, terus ada mode yoga, mode lari, stopwatch, find phone, dan about. Udah itu aja menu Realme Band ini. Bener-bener simple. Semua pengaturan komplitnya nanti ada di aplikasinya ya.
Untuk baterai, Realme Band ini dilengkapi baterai berkapasitas 90 mAh yang diklaim Realme dapat bertahan selama 10 hari pemakaian. Dan cara ngecasnya itu tinggal buka satu talinya, terus colokin langsung ke port yang USB Type A. Jadi bisa banyak pilihan ya. Dan lebih simpel juga karena tanpa menggunakan kabel. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasinya. Nama aplikasi Mi Band 5 ini adalah Mi Fit, isinya juga komplit. Kalau kalian pernah pakai smartwatch Amazfit, tampilan Mi Fit ini juga sama. Untuk watch face-nya juga banyak dan tersedia berbagai watch face yang menarik di sini. Dan di custom pakai foto sendiri juga bisa. Pengaturan notifikasi handphone juga ada lengkap di sini dan bekerja dengan baik. Settingan untuk bahasa juga ada di sini. Jadi kalau kalian beli Mi Band 5 yang versi Cina, connect dulu ke aplikasi ini ya buat ubah bahasanya ke Inggris. Semua pengaturan lain yang lebih lengkap juga tersedia di sini. Walaupun pengaturan dari Mi Band 5-nya sendiri udah cukup lengkap juga ya. Pokoknya kalian akan senang berlama-lama ngutak-ngatik Mi Band 5 ini dari aplikasinya. Lanjut ke aplikasi Realme yang bernama Realme Link. Pengaturan Realme Band sangat tergantung ke aplikasi ini karena dari sini semuanya bisa diatur. Untuk tampilan utama Realme Band bisa diganti dari sini, tapi hanya tersedia 5 pilihan aja dengan bentuk simple dan sederhana. Terus untuk pengaturan notifikasi handphone juga bisa diatur di sini. Walaupun setelah udah lama-lama saya coba, notifikasi handphone kok tetap nggak bisa masuk ke Realme Band ini ya. Kalau ada yang tahu caranya silahkan komen di bawah ya. Dan ternyata untuk mode olahraganya itu tersedia ada 9 jenis. Tapi sayangnya yang cuma bisa ditampilkan di Realme Band-nya itu cuma ada 3 aja ya. Jadi kalian harus pilih yang mana yang paling diperlukan. Terus pengaturan brightness-nya juga ternyata ada di sini. Tapi emang brightness Realme Band ini lumayan lebih terang daripada Mi Band 5. Kemudian ada satu lagi kelebihan dari Realme Band ini, yaitu bahasanya yang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi lebih user friendly buat yang sering pakai pengaturan berbahasa Indonesia. Intinya kalau buat Realme Band ini sangat tergantung ke aplikasi Realme Link ini ya, karena semua pengaturannya ada di sini. Oke, lanjut lagi fitur lain dari kedua smartband ini yang sama-sama memiliki sertifikasi tahan air. Terus ada juga sensor yang lengkap. Tapi buat konektivitas, Mi Band 5 sudah menggunakan Bluetooth versi 5, sedangkan Realme Band masih menggunakan Bluetooth versi 4.2. Kemudian untuk Mi Band 5 ini juga sudah menggunakan sensor 6 aksis, sementara Realme Band memiliki sensor 3 aksis. Oke, sekian dulu video perbandingan antara Mi Band 5 dan Realme Band ini. Tentu saja hal utama yang paling menentukan adalah selera masing-masing. Tapi semoga dari video ini bisa memberikan sedikit bantuan buat yang masih bingung milih antara kedua smartband ini. Memang sih, Mi Band 5 itu lumayan jauh lebih unggul dari Realme Band dari segi fitur dan user interface. Tapi ya harganya udah pasti lebih mahal. Sedangkan Realme Band menawarkan smartband dengan desain yang lebih pas di tangan, simple dan lebih murah, ditambah lagi bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ingat, ini adalah penilaian menurut saya aja ya. Jangan lupa cek link pembeliannya di marketplace favorit kalian di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa jauhi kredit, sering-sering cuci tangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.